Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman dari bab 10, tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Di antara yang akan kita bahas, tokohnya yang pertama ada Imam Junaid al-Baghdadi, yang kedua ada Rabi'ah al-Adawiyah, yang ketiga ada Imam al-Ghazali, serta yang terakhir ada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sebelum kita membahas mengenai inti ajaran dari tokoh-tokoh besar tersebut, kita akan membahas mengenai pengertian tasawuf. Menurut Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf. Yang pertama yaitu safa atau suci, yang kedua sof atau barisan, yang ketiga ada teosofi yang berasal dari Yunani, teo artinya Tuhan, sofos artinya hikmah, ilmu yang tinggi dan dalam, yang artinya hikmah atau kearifan ketuhanan. Sufah artinya serambi tempat duduk, sedangkan suf artinya bulu domba. Secara terminologi, tasawuf dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun unsur batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Lahir di kota Nihrawan, Persia. Kehidupan al-Junaid di samping sebagai seorang sufi, beliau juga sebagai seorang pedagang barang pecah belah. Imam al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nazim dalam bukunya Al-Fihris hanya menyebutkan 2 kitab karangan Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi. Inti ajaran Junaid al-Baghdadi. Ajaran tasawuf al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan roja'. Khauf artinya takut, membuat qabid yang artinya rasa kecut, susah, atau sempit. Haraf, roja, kepada Allah membuat menjadi basit atau lapang, luas. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal cara untuk memperoleh ma'rifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui makomat dan ahwal. Ma'rifat tidak akan dapat tercapai tanpa kemurnian tauhid. Al-Junaid membatasi jumlah muridnya yaitu hanya terbatas 20 orang. Ia berusaha agar ajaran-ajarannya tidak sampai ke tangan orang awam, agar mereka tidak salah menafsirkannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 99 Hijriah di suatu perkampungan dekat kota Basrah, Irak. Beliau wafat pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah, yang berarti anak keempat. Inti ajaran Rabi'ah al-Adawiyah. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Selanjutnya kita akan membahas ajaran tasawuf Imam al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali at-Tusi an-Naisaburi al-Faqih al-Sufi al-Syafi'i al-Asy'ari. Lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Imam Ghazali adalah penulis yang sangat produktif. Beliau kurang lebih telah menulis 457 kitab. Beliau wafat di kota Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di perkuburan At-Tabaran. Inti ajaran tasawuf Al-Ghazali.
Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalah dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalb. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, kedekatan dengan Allah. Perjalanan menuju puncak itu dinamakan suluk. Adapun salik adalah orang yang menempuh suluk, akan sukses bila sempurna substansi hatinya dan mempunyai iradah, kemauan atau ketetapan hati. Dalam Ihya Ulumuddin, yaitu salah satu kitabnya, Al-Ghazali menyebut 8 makom sufi, yakni taubat, sabar, syukur, roja itu berharap, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta adalah makom yang tertinggi yang membuahkan rindu, syauk, uns, dan ridho. Untuk melewati setiap tahapan, seorang salik harus melakukan riyadhah dan mujahadah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya bernama Fatimah binti Abdi Abdullah As-Sumai yang merupakan seorang ibu yang banyak memiliki karamah dan ahwal. Selama 40 tahun, beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu. Inti ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Awliya atau rajanya para wali. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makom ma'rifat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin atau substansi adalah tasawuf. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.